kita akan mulai dengan tips support kids school from home. Nah, buat para orang tua di sini mengalami nggak sih seperti saya? Jujur saya, sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Nama saya Renata Kristiani, biasa dipanggil Neta. Saya psikolog anak. Dan nanti setelah ini saya akan mengundang teman saya, yaitu Tania. Dia juga psikolog pendidikan. Dia dari lulusan Atmajaya dan dia juga dari psikolog klinik Pelangi. Namun saat ini dia sudah pindah ke daerah Karawang dan dia saat ini berpraktek di klinik psikologi Konsela Lipo Cikarang dan juga Biro Layanan Psikologi Atmajaya. Kita akan panggil ya psikolog Tania untuk sama-sama sharing kepada kita gimana sih tips untuk mensupport anak dalam masa school from home ini. Yuk kita akan panggil ya psikolog Tania. Oke, jadi nanti buat teman-teman di sini yang sudah nonton bisa boleh untuk juga bertanya jawab ya dengan kita. Nanti silakan ketik saja. Nanti kami akan Halo psikolog Tania. Belum nunggu. Ya, kita masih tunggu ya. Jadi psikolog Tania ini psikolog pendidikan lulusan Atmajaya dan saat ini berpraktek di klinik psikologi Konsela Lipo Cikarang dan juga Biro Layanan Psikologi Atmajaya. Halo psikolog Tania. Hai Mbak Neta. Kita bisa ketemu kita. Iya, tadi kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih mensupport anak school from home ya. Nah, anaknya Tania sendiri sekarang ELO TKB ya. Bentar lagi masuk kelas 1 ya. Oh iya betul Mbak. Oke. Nah, mungkin Tania bisa cerita dulu nih kalau Tania biasa sama ELO bagaimana? Bagaimana cara Tania mensupport ELO supaya dia bisa belajar dengan baik di rumah? Nah kita kan udah 2 bulan nih kayaknya ya si Elo juga sekolah dari rumah gitu ya. Tentunya banyak adaptasi yang dilakukan gitu. Jangankan ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja dan maksudnya tidak ada background pendidikan sama sekali gitu loh, maksudnya yang bisa mengajarkan anak di rumah yang kesulitan, bahkan saya juga bisa merasakan loh gitu bagaimana sih sama dong ya. Iya Tania juga pemerintah kesulitan ya. Iya, Ternyata sama ya walaupun kita psikolog. Semua teori tuh di trial gitu Mbak. Dan gak cuma aku doang ya, walaupun kita psikolog juga ternyata ketika anak sekolah dari rumah itu memang butuh energi yang luar biasa ya. Benar banget. Tania bisa cerita mungkin kesulitannya seperti apa Tania, terus bagaimana cara Tania menanganinya? Nah waktu awal-awal nih kan kita dibilang school from home gitu ya, udah nggak kebayang deh gimana kita maksudnya bekerja di rumah juga, terus harus ngajarin anak juga. Udah pusing duluan mikirnya karena bagi waktunya kan susah. Kan biasanya kalau misalnya anak sekolah, kita ya kalau misalnya baik ibu yang bekerja maupun gak bekerja gitu kan punya kesibukannya masing-masing gitu ya. Nah yang kayak kita kan anak sekolah kitanya bisa me time gitu atau enggak bisa bekerja gitu kan. Sedangkan ini kan anak di rumah 24 jam sama kita gitu. Jadi benar-benar struggle banget pastinya gitu ya. Ya itu di awal-awal sih memang berat. Jadi awal-awal bagi waktunya gimana caranya nih mensiasati supaya saya dan anak juga berdua tuh sama-sama nyaman gitu ya kan. Pasti sih yang pertama menurut aku sih kayak komunikasi sih yang penting banget gitu buat tune in antara anak kemauan kita sama daya tangkap anaknya sendiri gitu. Jadi komunikasi itu penting banget sih menurut aku. Jadi kita juga bisa menyampaikan ke anak gitu kalau awal-awal nih kayak misalnya anak kan bingung kan, ini kenapa sih aku biasanya boleh ke mall, kok sekarang nggak boleh ke mall? Boleh keluar. Iya, biasa aku boleh main sama teman-teman di playground belakang rumah gitu kan, kok sekarang nggak boleh, semuanya harus dilakukan di dalam rumah, bosen segala macam pastinya gitu. Dan muter otak terus Mbak buat nyari aktivitas
bagaimana supaya bikin anak tuh nggak bosan di rumah gitu. Jangan ngomongin sekolah dulu, mungkin kan kalau sekolah kan itu kan yang reguler gitu ya, gimana caranya kita ngasih kegiatan. Nah ada gitu masuk lagi nih, wah ternyata ada tuntutan dari sekolah, harus begini, harus begini, harus begini gitu kan. Nah itu yang jangankan orang tua, bahkan ternyata sekolah pun itu juga banyak melakukan penyesuaian gitu loh, karena online ini kan bukan budayanya orang Indonesia ya Mbak ya, jadi mereka juga melakukan penyesuaian yang terus menerus, jadi ada evaluasinya, dievaluasi terus menerus gitu loh sampai sekarang. Jadi untuk membantu pihak sekolah, gimana caranya nih sebagai orang tua kita yang 24 jam sama anak di rumah bisa tetap waras gitu Mbak. Harus bisa semua harus bisa semua mata pelajaran ibaratnya kan, begitu kan. Selain itu kan kita sebagai orang tua kayak punya ekspektasi tinggi ya nggak sih buat anak. Iya, kita tuh harus bisa ini, harus bisa itu gitu, harus bisa, sedangkan kitanya juga ya sendiri ya. Iya betul. Terus kitanya aduh kamu tuh harus bisa, masa gini aja nggak bisa sih gitu kan, kayak ternyata buat kita itu mudah, sedangkan buat anak belum. Buat anak butuh waktu ya. Iya di sini juga udah ada mamanya Ayah tuh bergabung juga. Ya mamanya Ayah nih dari kelas bayi tuh nanti. Ya memang kesulitannya nggak cuma orang tua ya, tapi kita sebagai psikolog pun juga harus menyesuaikan lagi, dan sekolah pun. Nah sekolah kita akan bahas tentang sekolah besok Tania dengan Miss Dini. Nanti Miss Dini akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya penyesuaian diri sekolah gitu ya. Jadi pas banget nih, lengkap banget, kita akan bahas dari segi orang tua, kita sebagai orang tua ya, dan juga nanti dari segi orang tua sekolahnya juga. Oh jadi tadi kalau dari Tania pertama menyesuaikan dengan komunikasi dulu ya, Tania memberi kesepakatan dulu ya dengan Elo apa yang bisa dia lakukan, apa yang nggak boleh saat ini, nggak boleh ke mall, nggak boleh main keluar dengan teman. Gitu ya. Lalu apalagi Tania yang biasa Tania lakukan buat lebih nyaman? Kan karena ini kan situasi karena virus corona, nah kita juga perlu sampaikan juga ke anak gitu seputar virus corona ini, tapi ya disesuaikan dengan usia anak juga gitu kan, karena kalau usia Elo kan saat ini kan 6 tahun, artinya kan ya masih harus konkret gitu ya. Jadi untungnya dibantu banyak media yang sudah misalnya kayak penulis yang buku cerita anak dari buku ada video juga ya, dari kan diceritakan, kemudian ada videonya juga dikasih tonton. Jadi terus ya udah, terus ditanya perasaan kamu gimana sekarang gitu, nggak boleh keluar rumah karena ada virus ini gitu. Misalnya dia bilang aku takut mah sama virus corona. Iya wajar takut, nggak apa-apa gitu. Mama juga takut kalau terkena virus itu, makanya kita untuk supaya tidak terkena, kita sekarang harus rajin-rajin cuci tangan gitu. Misalnya habis dari luar rumah, main di depan rumah aja, pulang harus cepat mandi, cuci tangan, bersih-bersih gitu. Jadi terus harus keluar rumah banget, misalnya ke pos satpam nganterin makanan aja kita harus pakai masker kayak gitu. Jadi anak juga dikasih tahu informasi itu sih penting, supaya mereka juga tahu apa mereka harus dikurung di rumah gitu. Iya, bagus banget ya Tania. Jadi memang kita juga perlu ya memberitahu anak ya tentang keadaan saat ini gitu ya. Itu yang membuat dia jadi semakin mengerti kenapa kok dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu dia senangi dan sekarang kan terbatas ya. Jadi lewat media-media buku cerita atau video singkat tentang virus corona, dan bagus banget Elo udah bisa menyatakan perasaannya ya. Dia udah bilang dia takut. Anak lain mungkin dia merasa takut tapi dia belum bisa ngomong, akhirnya misalnya dia kemana ibunya pergi dia selalu ikutin, atau saat malu dia dipeluk, atau dia malah jadi rewel. Nah itu kan sebenarnya juga tanda-tanda ya. Tapi bagus ya Ella sudah bisa kan perasaannya, dan untungnya juga Tania memberi normalisasi ya, bilang nggak apa-apa, takut, mama juga takut gitu, jadi dia merasa diterima perasaannya. Iya betul Mbak. Nah repotnya nih buat teman-teman mungkin yang punya anak usia di bawah 5 tahun kan,
di bawah 3 tahun aja yang belum ngerti sama sekali, kok anaknya jadi lebih cranky gitu, tiba-tiba ngumpet di bawah meja makan gitu, ngambek, nangis, tantrum segala macam. Itu wajar banget gitu, ibaratnya kan orang dewasa aja saat ini selalu masih membutuhkan penyesuaian terus, apalagi anak-anak gitu kan, apalagi mereka yang belum bisa mengkomunikasikan perasaan mereka dengan baik gitu, jadi wujudnya pasti jadi ke tantrum gitu. Iya, jadi memang kita juga perlu peka ya melihat perubahan perilaku anak ya. Bisa saja misalnya dulu dia udah nggak pernah ngemut jari, sekarang kok tiba-tiba dia ngemut jari, atau dulu nggak pernah ngobrol, tiba-tiba ngobrol. Iya, mungkin itu tanda-tanda dia sebenarnya juga cemas ya dengan kondisi saat ini gitu ya. Atau malah dia jadi lebih rewel, akhirnya orang tuanya jadi ikut marah juga. Padahal sebenarnya dia rewel itu lebih ke dia merasa nggak nyaman gitu ya dengan kondisi sekarang. Iya, betul. Iya, ya, yang ini tips bagus banget nih. Jadi orang tua lebih peka dengan kondisi anak ya. Mbak Neta gimana sama Tristan di rumah belajarnya? Iya, mungkin karena Tristan sekarang udah kelas 2 SD ya, jadi tuntutan akademisnya tuh cukup banyak ya, ada tugas-tugas juga, dan dia tuh dia pakai Teams kan, jadi tiap sekolah online itu dia dari jam 9 sampai jam 2 siang. Hari Senin sampai Kamis di layar ya, tapi kalau Jumat hanya jam 9 sampai jam 10. Tapi tiap subjek bidang studi pasti ada tugasnya. Nah itu tuh Tristan ini kan tipenya santai ya, jadi kayaknya memang akunya tuh yang harus kasih tantangan buat dia, challenge dia tuh sukanya di challenge. Kalau di challenge dia baru mau melakukan kayak gitu. Jadi memang masih struggle juga sih, karena kitanya yang harus ngingetin dia kan tugas-tugasnya. Kalau dia mah santai, cuek gitu. Jadi kita yang tugas ini udah belum gitu. Karena bagusnya sih sekolahnya udah ngirim sih, maksudnya tugas apa yang harus disubmit gitu ya. Dan ada interaksi Tristan dengan gurunya juga sih di lewat itu gitu. Cuma bagus. Jadi kepada yang ngerasa ngerasa capek karena harus online terus juga kan. Betul. Jadi jam 9 sampai jam 2 itu non-stop tuh ya Mbak ya? Ada break-breaknya sih, misalnya jam 9 sampai jam 10, terus nanti setengah 11 mulai lagi, terus nanti sampai jam 12, jam 1 mulai lagi gitu, jadi ada break-breaknya. Cuma kan ya dia harus stay di itu ya. Kita sih selalu pengen dia videonya juga dilihatin supaya dia tidak tidur-tiduran atau gimana gitu, tapi dia harus tetap fokus dengan gurunya. Nah itu yang memang agak sulitnya di situ sih, membiasakan dia untuk tetap engage ya dengan gurunya secara online gitu. Nah kalau Elo kan TK nih, apa ada tugas-tugas dari sekolah juga nih yang membuat Elo harus melakukan sesuatu? Ada gimana? Jadi kan mungkin sekarang sekolah-sekolah juga ini ya kayak melakukan evaluasi terus sih kelihatannya gitu kan. Nah ini aku juga selama seminggu ini nih kayak mengumpulkan fenomena-fenomena di luar sana, bagaimana sih setiap tingkatannya itu memiliki tantangannya masing-masing gitu, mulai dari TK, SD, kemudian SMP dan SMA gitu ya. Nah ini mungkin aku ceritain sedikit kali ya gimana sih fenomena di luar gitu Mbak, supaya juga kan yang di rumah kan gimana sih berita di luar kok nggak kedengeran nih gitu, yang kita dengar di berita kan cuma yang tentang corona aja gitu. Gimana sih orang tua di luar menghadapi situasi ini dalam mendampingi anak belajar di rumah gitu. Ternyata setiap tingkatan itu punya tantangannya masing-masing gitu loh. Nih, mungkin dari yang atas saja kali ya, SMP, SMA gitu kan, mereka kan mungkin secara proses belajar, pendampingan orang tuanya itu tidak terlalu, ibaratnya tidak terlalu dibutuhkan secara intens. Kalau udah belajar mandiri ya, diharapkan itu. Iya. Tapi ternyata mereka juga punya ini, jadi kan temanku kan psikolog sekolah juga yang di SMP gitu. Ternyata anak-anak muridnya itu malah curhat ke psikolog sekolahnya ini bahwa aduh aku bete di rumah karena mama papa selalu ngomel-ngomel gitu. Berarti kan yang ditangkap adalah
ternyata ada masalah komunikasi nih antara orang tua dengan remaja-remaja yang 24 jam di rumah juga gitu. Kemudian kalau secara proses belajar sih ya mungkin orang tua cuma ngingetin doang gitu kan, karena kan dia pikir kan sudah besar, kamu punya tanggung jawab, harus bertanggung jawab. Iya. Nah, semua anak dan mungkin orang tuanya udah nggak ngerti pelajarannya ya, udah terlalu sulit kali ya. iya benar juga, udah lupa gitu kan, ibaratnya udah beberapa tahun yang lalu gitu, mana ingat lagi gitu. Gitu. Kemudian ya kalau misalnya yang SD sih pasti perlu pendampingan ya Mbak ya, karena kan ya materinya juga yang mungkin kalau misalnya kelas 1, 2, 3 kita masih bisa handle gitu, tapi kan kalau misalnya udah yang besar-besar juga kita butuh bantuan pihak guru. Nah bersyukur mungkin ada guru-guru yang bisa di video call gitu, jadi bisa ditanyain secara pribadi gitu kan di luar jam belajar online-nya. Jadi orang tua juga terbantu dengan itu. Kemudian, nah kalau yang TK ini nih, ya namanya anak di rumah gitu ya, anak di rumah, maksudnya anak kan image-nya kalau di rumah ya udah aku santai, aku main, iya main terus maunya, bawaannya main gitu. Dikira tuh libur gitu, karena kan di rumah aja terus kan. Oh nggak sekolah nih, kita nggak ada kegiatan di sekolah gitu, ya udah ini libur, aku nggak harus ngerjain tugas gitu, kenapa aku harus sekolah online gitu kan, ini libur. Yang ada di pikiran mereka kan seperti itu. Nah ini selama 2 bulan ini sih aku pelajarin gitu ya, dan aku mungkin kayak oh berat, ternyata nih anak-anak nih masing-masing tingkat nih beda-beda nih masalahnya nih gitu kan. Nah ini orang tua perlu penyesuaian sih. Terus yang pertama sih kalau misalnya untuk secara umum gitu mendampingi anak belajar, yang pertama harus bikin jadwal. Iya, itu memang itu pertama kali aku lakukan juga tuh, jadwal. Ya bener Mbak, jadwal. Jadi bikin jadwal, bukan cuman anak, tapi kalau misalnya orang tuanya work from home juga kan, jadi mungkin kayak bikin kesepakatan bersama juga ya antara masing-masing anggota keluarga gitu ya, itu di jadwal. Jadi misalnya misalnya ayahnya kerja nih, oke ayah mulai start online dari jam 8 misalnya gitu, ayah menggunakan ruangan ini ya, ini ruangan kerja ayah gitu. Kemudian oke, kalau ayah lagi kerja, misalnya ada kesepakatan kalau ayah lagi kerja tidak diganggu dulu gitu. Misalnya tidak boleh masuk ke ruangan ini, mainnya hanya sebatas ruang tengah misalnya kayak gitu. Jadi jadwal dan kesepakatan bersama sih yang pertama. Kemudian dikasih tahu juga jadwal baru anak-anak nih, dibikinin contohnya kayak gini, jadwal kegiatan belajar gitu. Jadi dibikinin seminggu ya? Hah? Sama seminggu ya? Senin, Selasa, apa gitu ya? Sampai, ya kalau aku sih better sampai Jumat sih, karena kan sekolah kan, sampai sekolahnya itu jadwal sekolah kan sampai Jumat. Nah kalau sampai itu mau dibikin kegiatan belajar di luar jam sekolah itu juga boleh banget, cuman ya itu mungkin ditulis di kesepakatan bersama antara family membernya aja gitu. Nah ini kan jadwal kegiatan ini juga perlu disampaikan juga ke anak gitu ya. Mungkin misalnya nih jam 8 nih kamu harus bangun untuk makan sarapan misalnya, karena jam 9 ada sekolah online gitu. Misalnya hari Senin sekolah online-nya apa? Language, belajar bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi terus ini jadwal ini aku tempel Mbak di school zone dia. Di school zone-nya dia aku tempel. Jadi kamu lihat sendiri apa jadwalnya hari ini, sekarang jam berapa, karena kan kebetulan baru TKB kan, jadi kayak baru diajarin baca jam. Oke, sekarang jam berapa Elo gitu misalnya, oh ya sekarang udah jam 8, waktunya bangun nih. Aku bangun ini juga, Elo sudah jam 8, ayo bangun gitu. Jadi dia udah tahu, oh ya udah jam 8 dia harus bangun gitu, tanpa harus ada cranky segala macem lah. Akhirnya langsung mandi dan sarapan, siap-siap untuk sekolah online jam 9 kayak gitu. Jadi jadwal ini sebenarnya penting buat dikasih tahu, diinformasikan di awal.
terus jam 9 harus ngapain dan sebagainya. Nah, di jadwal itu juga bukan cuman kita masukin belajarnya aja, artinya bukan cuman kayak belajar sekolah online, belajar bahasa Inggris segala macam, belajar kan kesannya belajar terus kan. Anak juga, ini aku seharian walaupun di rumah belajar terus, pusing banget. Malah lebih sibuk ya daripada iya gitu kan. Nah itu aku juga selipin barang 15 menit 30 menit lah ada tulisannya bermain gitu. Jadi misalnya bermain atau enggak art craft, kita membuat sesuatu gitu ya. Ini PR mamanya juga sih, harus nyiapin nyiapin kerajinan tangan atau kesibukan buat anak gitu kan. Jadi buat apa yang dia sukain, misalnya dia suka nonton, ya udah kasih nonton sebentar, nggak apa-apa, misalnya 15 menit, kayak nonton di YouTube misalnya tentang, kan ada beberapa channel yang memang menambah pengetahuan kan ya, jadi kayak alam semenit segala macam itu kan menambah pengetahuan, itu oke gitu. Jadi 15 menit dikasih nonton dulu kalau anaknya suka nonton, jadi tergantung anaknya sukanya apa gitu ya. Break time lah ya. Ya kasih kebebasan lah untuk mereka juga bisa refresh sebentar gitu, karena kan kalau misalnya sekolah-sekolah terus kayak kebayang nggak sih Mbak, kayak misalnya Tristan 1 jam sekolah online kan, kebayang sih cuman paling 15 menit atau 30 menit dia bisa konsentrasi fokus dengerin miss-nya gitu kan. Sama kayak kalau misalnya dia cuma 30 menit padahal sekolah online-nya 1 sesi, itu aja 15 menit ke atas. Iya, 15 menit ke atasnya udah pantatnya kemana-mana, joget-joget. Bisa juga sambil minum terus. Iya, bentar-bentar minum, bentar minta cemilan. Ada aja gitu yang distraksi yang dia rasakan gitu kan. Jadi itu yang perlu kita handle sih ya. Kita juga perlu tahu sih. Ya, kita juga perlu tahu tingkat konsentrasi anak gitu, jadi perlu dipaksakan. Jadi kita tahu tingkat konsentrasi anak, kita observasi berapa lama nih dia bisa konsentrasi, fokus untuk ngedengerin gurunya menerangkan gitu tentang pelajarannya gitu. Kemudian yang kedua itu area. Nah nih area yang mungkin kita perlu menentukan area. Jadi gitu ya, tempat di mana dia emang di situ gitu areanya ya. Iya betul Mbak, kan semuanya kan dilakukan di rumah gitu kan, yang ibaratnya dari kamar ya, kalau nggak ke dapur ke ruang tamu gitu kan. Jadi kita perlu tentukan area ini ya, area untuk bermain, belajar di mana gitu kan. Jadi aku tempelin nih misalnya di mana area yang memang untuk sekolah khusus gitu. Jadi kalau untuk sekolah kamu ke sini. Jadi begitu udah selesai sarapan, selesai mandi semuanya, kamu pergi ke sekolah nih, ceritanya ke school zone, school area. Jadi di printin kayak gini-gini, school area gini, tempel aja di area yang memang sudah kita tentukan dan sepakati bersama bahwa ini sebagai school areanya. Sebaiknya konsistensi, tidak pindah-pindah gitu. Apalagi kan aku lihat beberapa teman-temannya kayak ada yang di kasur gitu sambil tiduran. Itu kan itu tidak membentuk bahwa ini lagi belajar loh gitu. Jadi, sedangkan kita kan bisa mengkondisikan tempat bagaimana yang kondusif untuk anak belajar gitu kan, menerima materi gitu. Jadi kan kalau misalnya konsistensi tuh Tania tuh. Iya betul. Konsistensi. Tadi kan udah ada jadwal. Nah yang susah tuh gimana supaya tetap konsisten ngikutin jadwal itu. Iya betul. Nah kalau misalnya itu sih tergantung kitanya ya. Jadi kitanya kan anak kan banyak nego kan. Aduh ntar dulu deh Ma. Iya. Nego. Iya bener. Aku main dulu deh 10 menit deh. Tidak ada. Ini kan jadwal sudah kita buat bersama-sama loh. Dan kita kan akan sepakati bersama-sama. Ayo. Kita belajar untuk disiplin, kita ikutin sesuai jadwalnya gitu. Jadi kan di sini di jadwal ini juga tidak cuma belajar, tapi ada waktunya bermain ya. Iya, ada waktunya juga kamu bermain, ada waktunya kamu bersantai gitu. Terus masalah tidur siang juga sih ya Mbak ya.
Iya, itu susah banget tuh. Kadang dia mau tidur, kadang makanya harus dibilang, ya udah tidur-tiduran aja nggak apa-apa gitu ya. Ya bener. Nanti kalau tidur sendiri, katanya nggak bisa tidur. Iya. Tapi memang itu ya, kan tuh kita harus belajar tega ya, untuk tegas. Nah itu kadang sulit banget tuh, apalagi Tristan udah jago nego, Benar banget. berargumentasi. Iya, ya benar, argumentasi mereka tuh kadang ya kita pikir pinter juga sih gitu, bisa mikir. Ya, Nawar-nawar ya. positifnya mereka bisa pinter bernegosiasi, belajar bernegosiasi ya. Cuman kitanya juga tetap nggak boleh lengah gitu kan, nggak boleh bujuk juga. Harus benar-benar tegas. Dan dari sini sih kesempatan buat orang tua untuk mendidik anak menjadi disiplin loh gitu, dengan mengikuti jadwal yang sudah dibuat bersama-sama. Atau nggak semuanya kita yang atur kan gitu, kita membuat ini kan bersama-sama kayak gitu. Atau misalnya ada juga beberapa yang menarik kayak membangun situasi sekolah juga, misalnya anak mungkin yang TK kali ya, yang kelompok bermain gitu, yang playgroup, itu bisa anaknya dipakein seragam gitu, misalnya dari kamar gitu ya, dipakein seragam, kemudian misalnya pakai sepatu juga, terus pakai tas, padahal cuma ke ruang makan gitu buat sekolah online. Iya, tadi pakai area itu kan, area sekolah ya, jadi dia memang merasa ya inilah sekolahnya. Sama kayak kita kan area kerja gitu ya, ruang kerja. Nah dia juga ada itu batasan-batasan, itu bagus ya, supaya anak juga merasa aman dan dia punya kontrol untuk lingkungannya ya. Betul, iya betul. Jadi anaknya juga jadi tahu kan, oh ya walaupun saya di rumah ini kan karena situasi masa pandemi ini gitu kan, nggak boleh keluar, bukan membatasi kegiatan yang dia seharusnya lakukan gitu, misalnya sekolah gitu kan. Kemudian ternyata ayah ibunya juga harus bekerja gitu. Jadi memang itu jadwal dan tentukan area. Iya. Kemudian yang ketiga adalah M. Jadi main. Nah ini pendidikan anak. Iya, tetap ya, dunia bermain ya. Main. Jadi saya rasa sih nggak cuma anak-anak sih yang butuh main gitu. Kita juga orang dewasa juga butuh main, Mbak, ya kan? Iya. Kayak main game-game receh yang di handphone juga kayaknya udah seneng kan? Iya, main-main seru-seruan aja sama keluarga itu aja udah enak banget ya kalau malam-malam. Apalagi kalau punya board game gitu. Benar, kayak ular tangga atau main kartu. Betul. Main tebak-tebak apa, gambar apa. Saking nggak ada, kalau nggak ada alat, nggak ada board game gitu ya, aku pernah udah main apa lagi gitu, sampai mainan kecil-kecilnya dia, mainan yang dia punya misalnya mobil-mobilan atau apapun gitu, itu main umpet-umpetan. Jadi iya. Itu juga seru tuh ya. Semua ke semua area rumah gitu, misalnya ayo kita cari di sini sudah mama tebar 30 mobil, ayo cari 30 mobil gitu. Wah, itu dia lari-larian udah nguras energi lah biar dia tidur nyenyak juga. Jadi ya, nah itu benar banget ya buat anak balita. Tadi ada yang nanya tuh gimana tipsnya untuk anak balita. Anak balita kan butuh banyak kegiatan yang harus menguras fisiknya ya. Jadi nggak bisa cuma duduk diam aja. Nah mungkin Tania bisa kasih tips tadi dengan bermain ya, mencari barang-barang mainan miliknya. Lalu apalagi Tania? Nah, atau enggak misalnya begini, oh iya, anak itu ada butuh waktu untuk dia main sendiri. Jadi kita kasih waktu dia untuk main sendiri. Biarkan Me time, imajinasi. Iya, misalnya kan me time dia kan bermain sendiri gitu kan. Kita juga bisa lihat nih dia bisa main sendiri secara mandiri apa enggak gitu kan. Misalnya main masak-masakan gitu ya. Oke, kadang kita juga gangguin dikit deh. Aku mau dong dibikinin kari ayam 1 ya gitu. Jadi kita ikut. Kita jadi pelanggan ya. Iya, betul. Pretend play juga anak-anak seneng banget lomba ya kan. Jadi anak-anak balita, iya bener, anak-anak balita kan, ya udah aku jadi polisinya ya, mama jadi penjahatnya, mama jadi penjahat, oke deh gitu. Kejar-kejar ya. Terus udah deh kejar-kejaran deh
seru-seruan gitu, atau enggak misalnya bagus banget yang kemarin Mbak Neta juga sempet sharing ya yang pakai sendok tuh ya Mbak ya, Sendok ya? dia Iya, apa aja yang ada di rumah ya, nggak usah beli. iya betul. Modalnya gampang. Pakai panci juga, panci kadang-kadang anak dikeluarin panci baskom gitu buat mereka jadi kereta-keretaan, it's okay, nggak apa-apa gitu, gunakan. Iya, Kan itu udah tuh semut ya. iya membuat anak jadi kreatif kan gitu, menggunakan segala sesuatu yang ada di rumah. Iya. Nah kalau Ethan tuh dia karena memang masih balita ya, dia tuh masih 2,5 tahun kan, Pak, dia suka banget permainan ya, pakai sensori. Jadi kayak melukis, tadi kita pakai ini aja, cat warna, apa namanya, pewarna makanan. Nah, atau bikin-bikin play-doh, dia suka yang kotor-kotor tuh, dia suka banget kayak gitu, atau main pasir. Dari tipsnya yang sensori gitu ya, apa indra, merangsang indra perabaan, atau juga mata juga bisa, misalnya dia suruh tutup mata terus ngecek ini apa gitu ya, terus juga indra penciuman, Ya betul. iya penciuman ya, atau perasa, misalnya dikasih jeruk nipis, nah dia rasanya gimana, misalnya kayak gitu. Jadi memang anak-anak balita tuh sukanya yang kayak gitu ya, permainan kotor-kotoran, basah-basahan. Mungkin kayak dia ngerasain, kita ambil gula sedikit, garam sedikit gitu kan, terus apa air lemon gitu misalnya, di situ dia bedain rasanya, oh ini rasanya ini. Kadang jangankan balita, bahkan kadang mungkin anak umur 5-6 tahun aja kadang suka kebalik antara asin sama asam gitu kan, padahal asin asam gitu kan, kadang juga masih jadi kebingungan kan. Udah bagus juga tuh buat anak-anak juga melatih sensorinya ya Mbak ya. Jadi banyak sih sebenarnya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari bermain gitu. Jadi kita banyak bisa tahu karakter anak kita seperti apa, kemudian cara belajarnya dia seperti apa. Oh ya, gaya belajar juga bisa dilihat loh dari saat kita bermain gitu. Apakah dia mudah terganggu dengan suara, atau misalnya dia lebih banyak lebih bisa menerima informasi ketika bergerak. Kan kalau Elo tuh tipe anak yang nggak bisa diem. Sama Tristan juga. Aduh, aktif banget gitu kan. Oke, jadi ketika dia udah mulai lagi ngerjain tugas nggak bisa konsentrasi gitu ya, aku suruh ngapain Mbak, ternyata begitu dia habis ngerjain satu soal gitu ya, aku suruh dia jumping jack 10 kali. Iya, Tristan juga pernah tuh, ada satu masa tuh dia pengennya berdiri di depan laptop, jadi nggak mau duduk. Aku pikir oh ya udah nggak apa-apa lah, karena temanku ada yang gaya belajarnya dia kinestetik, dia tuh pakai mejanya tuh didesain khusus kayak meja jahit, jadi nggak untuk duduk, jadi itu ada kakinya tuh kayak ada goyangan gitu. Dia bisa nginjek-nginjek. Iya. Mas stimulasi dia, jadi sambil dia kalau ngetik tuh sambil berdiri. Nah aku inget dia, jadi pas Tristan mau berdiri ya udahlah terserah, pokoknya senyamannya. Yang penting juga loncat-loncat kita begitu tanyain dia ngerti gitu kan. Iya, yang penting kan ngerti. Kasur juga tuh udah jadi korban ya, loncat-loncat kasur. Ya, betul Mbak, mudah-mudahan pernya nggak putus ya. Udah salto-salto di kasur, loncat sana loncat sini, udah deh merem aja deh. Yang penting kan energinya dia tersalurkan, karena kan di rumah kan juga terbatas gitu ruang geraknya. Iya, jadi buat para orang tua di sini jangan dimarahin ya kalau anaknya main, karena dengan main ini anaknya belajar ya. Betul. Karena kan kita sadar kayak, aduh kamu nih maunya main terus nih, kapan belajarnya gitu. Padahal kita juga bisa menggunakan waktu bermain itu untuk membuat, ternyata secara dia tidak sadar dia belajar loh gitu kan. Jadi aku bisa kadang misalnya bikin itu post-it gitu kan, misalnya dia lagi belajar tentang phonics. Jadi misalnya phonics sound gitu kan. Nah aku bikin post-it, terus tulis kata-kata yang jadi materi belajar di sekolah. Terus suruh kita cocokin atau enggak mencari kata-kata yang memang ada mengandung phonics itu. Jadi lari dari satu titik ke titik lain seperti itu. Jadi ada larinya ya tetap ya. Harus ada lari, kalau enggak jalan jongkok, lompat-lompat. Iya, karena kalau dia yang suruh duduk nulis, aduh bakalan bosen ya Tania ya. Benar-benar. Nah
misalkan gaya belajarnya mereka ya sesuai dengan gaya belajarnya mereka menerima informasi gitu. Karena kan kalau di sekolah nggak bisa, Mbak. Ya kan? Iya, harus sekolah kan iya, kalau di sekolah harus duduk tenang gitu kan, kemudian tidak boleh mengganggu temannya yang lain gitu. Jadi ya ini kesempatan sih sebenarnya buat anak-anak lebih mudah menyerap informasi sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya gitu. Iya, ya memang anak tuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi ya. Aku jadi ingat Tristan tuh waktu apa? Dia online kelas dengan teman-temannya, dia tuh pada chatting. Jadi dia sama teman-teman chatting stiker-stiker gitu loh. Oh iya. Stiker emoji gitu ya. Iya. Mungkin explore kali ya, ada gambar ini. Teman-temannya juga sama, jadi jadi nggak berarti bingung loh, kayak mereka tuh udah jadi host kan, maksudnya udah unmute. Ternyata karena anak-anaknya tangannya gatel dan mengeksplor sana sini gitu kan, adalah yang di unmute sehingga suaranya terganggu banget. Kemudian gurunya saat menjelaskan juga jadi nggak jelas gitu. Itu kan tantangan sekolah juga mungkin ya, besok kita ditanyain kali ke Miss Dini gitu. Iya besok ya. Iya benar. Iya, buat teman-teman di sini ya, saksikan besok juga ya. Besok jam 4 kita juga ada tips support kids school from home, tapi ini dari kepala sekolah nih, dari sudut pandang sekolah nih. Iya. Mungkin kita kadang suka ngeluh ya, aduh sekolah nih ngasih tugas banyak banget ya kan. Kita harus ingetin anaknya. Nah, nanti dari sekolah mungkin ada perspektif lain kenapa ngasih tugasnya banyak ya. Orang tua juga sebenarnya perlu tahu ya, supaya kita juga berempati kan gimana susahnya sekolah saat ini mendesain sekolah online gitu kan. Mereka harus menyampaikan ibaratnya tujuan-tujuan atau instruksionalnya ke parentsnya juga, supaya parents juga bisa mengajarkan di rumah dengan mudah tuh seperti apa. PR juga sih buat mereka sih ya, Mbak. Iya, memang nggak mudah sih. Kebetulan saya juga kan dosen kan, dan itu sedih banget ya kalau misalnya lagi online ternyata mahasiswanya nggak aktif atau apa, karena kita udah nyiapinnya tuh udah lebih lama ya, jauh lebih lama dan lebih rumit lah dibanding kalau ngajar biasa gitu ya. Iya, betul. Pokoknya buat gitu. Iya, buat gimana caranya supaya mahasiswa engage, tertarik gitu ya, mau jawab-jawab, mau ada interaksi. Nah, itu susah banget. Iya, karena kan kalau di online kita nggak bisa mantau ya, ini benar-benar menyaksikan kita atau enggak gitu. Lah kalau ditinggal tidur juga kita nggak tahu. Iya. Jadi mendongeng ya. Iya, jadi kita ngomong sama lagi sendirian. Iya, balik lagi ke Elo, berarti kalau untuk Elo dia dengan kinestetik, berarti Tania banyak kegiatan yang dia fisik ya, walaupun tadi ada akademisnya, tapi dia loncat-loncat, lari-lari gitu, itu bagus banget ya. Kadang kan orang tua malah mikirnya, aduh ini anak nggak bisa diem banget, malah dimarahin ya kan, suruh duduk diam. Iya betul. Jadi kita pintar-pintar baca cara belajar anak seperti apa. Ada juga yang misalnya auditori, dia lebih mudah menangkap informasi ketika kita bacakan gitu, atau sambil mendengarkan musik gitu. Ada juga kan yang dia lebih mudah dijelaskan daripada membaca sendiri. Nah, kalau untuk anak-anak yang visual ya memang lebih mudah untuk mereka baca sendiri, kemudian membuat misalnya mind map gitu, kita buatkan mind map untuk anak-anak yang SD kan, kita bisa buatkan mind map, kemudian nanti kita bisa suruh dia yang presentation dari mind mapnya itu, apa yang dia udah ketahui atau yang belum, seperti itu. Jadi masing-masing gaya belajar setiap anak pasti unik sih, beda-beda gitu. Gimana sekarang orang tua yang mencari tahu sebenarnya gitu, anak saya lebih kuatnya di mana ya? Dominannya di mana? Informasinya kayak gimana ya gitu. Tapi aku rasa kayaknya kalau untuk anak-anak cowok dan yang balita gitu ya, terutama ya kayak anak-anak TK, pastinya banyak yang bilang nggak bisa diem gitu, jangan-jangan kinestetik semua. Tapi memang itu kebutuhan mereka ya, kalau dari tahap perkembangan ya memang itu sebenarnya kebutuhan mereka, dan memang harus konkret kan ngajarinnya. Jadi agak susah juga kalau minta mereka duduk diam, tenang, menulis, membaca. Sebenarnya kesempatan nih buat yang kan di rumah aja, jadi kesempatan banget buat anak-anaknya dibuat nyaman bagaimana belajar di rumah itu ya. Ini karena sesuai dengan lagi
lagi-lagi karena sesuai dengan gaya belajar, jadi mereka merasa nyaman gitu menerima informasinya gitu. Nah setelah kayak maksudnya mengajak mereka bermain gitu, itu juga sambil bermain juga bisa sih, kayak misalnya bermain gimana mensiasatinya antara menggabungkan bermain dengan belajar. Main apa tau mbak? Guru-guruan. Oh iya, role play ya. Justru anak yang jadi gurunya ya nggak Tan? Iya bener, kadang kita balik gitu supaya dia bisa tahu gimana sih rasanya jadi guru gitu kan. Misalnya kita jadi murid yang bandel, nggak mau dengerin gitu kan, jadi kita challenge dia supaya gimana nih kamu jadi guru ngadepin murid-murid yang memang nggak mau denger gitu misalnya, atau nggak jalan-jalan terus, apa yang biasa guru lakukan. Ini juga menarik loh, jadi kita juga bisa tahu nih mbak, apa yang biasanya guru mereka di sekolah itu lakukan ketika ada anak-anak yang bermasalah di kelas, bermasalah dalam arti kayak misalnya mengganggu kegiatan belajar di kelas gitu. Jadi kelihatan maksudnya anak kan mencontoh nih gitu, pastinya kan ketika kita lihat loh kok malah dimarahin anaknya, jangan di sekolah ada temennya yang dimarahin juga nih sama gurunya gitu kan. Jadi kita bisa tahu juga sebenarnya situasi belajar waktu mereka di sekolah tuh seperti apa gitu kan. Ternyata ada oh ya ternyata dia jadi guru nih, misalnya pada saat lagi bermain dia jadi guru kok mengeluarkan positif terus. Misalnya kita jadi murid, kita bilang aku nggak bisa baca, aku nggak bisa nulis, aku capek gitu. Ntar dia tiba-tiba ngomong hal yang positif, misalnya jangan bilang nggak bisa, tapi bilangnya aku akan lakukan yang terbaik gitu misalnya. Oh nih kayaknya nih pasti gurunya nih ngomong begini nih ke sekolah nih. Iya banget sih, jadi kayak proyeksi ya, kita ngelihat anak kita tuh jadi apa kan, mereka mengimitasi ya pengalaman yang mereka terima dan mereka keluarkan itu di saat bermain. Jadi kita bisa sambil memantau ya seperti apa situasi kelas, lalu kalau dia jadi guru tuh seperti apa. Ya bagus banget sih, itu bisa dicoba juga, karena memang untuk nggak tahu ya, untuk anak laki-laki mungkin ya kita perlu banyak apa ya, tips-tips gitu ya, untuk kreatif, untuk membuat anak kita tuh jadi tertarik. Nah kalau aku perhatikan Tristan juga, dia tuh harus ada kayak tantangan dan dia harus ada rasa ingin tahu dulu gitu. Tapi kalau dia udah tahu, saya udah punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia pasti akan melakukannya sendiri tanpa kita minta gitu. Jadi memang membuat dia tertariknya itu jadi tantangan. Betul banget ya. Jadi kita bagaimana caranya kita untuk membuat anak-anak berpikir bahwa belajar itu menyenangkan gitu kan ya. Nah sebenarnya ternyata pada dasarnya lomba, menurut penelitian ya, setiap anak itu punya keinginan atau rasa ingin tahu yang besar. Sebenarnya itu kan proses belajar gitu kan. Iya, semua anak ternyata setiap individu itu punya keinginan dasar untuk belajar. Jadi ya kalau misalnya anak nanya kita nggak tahu gitu ya, jangan mematikan rasa ingin tahu anak juga sih gitu dengan jangan ganggu mama dulu, mama lagi sibuk misalnya, atau melakukan menjawab pertanyaan yang dalam tanda kutip membohongi gitu misalnya. Atau enggak misalnya kita nggak tahu, ya udah kita jujur aja, kita bilang nggak tahu, yuk kita cari tahu sama-sama yuk, kira-kira di mana ya bisa kita cari tahu ya, di buku yang kamu punya ada nggak ya gitu misalnya, atau membaca buku bersama segala macam. Itu sih. Jadi kadang-kadang memang pertanyaan-pertanyaan anak ini ya yang sangat detail gitu kan, kadang-kadang kita juga nggak bisa jawab, yang bikin tambah pusing gitu mbak. jadi juga harus pintar-pintar bersilat lidah sih sebenarnya untuk mengalihkan gitu, gimana caranya supaya dapat pertanyaan. Kemarin tuh saya sempat nanya gini, mah lagi main tuh, sebenarnya pasir di pantai itu dari mana sih asalnya? Nah, pusing ya. Terotak, itu pelajaran kelas berapa ya? Sains, pelajaran sains. Dia pelajaran sains kelas berapa? Sedangkan dia kan belum dapat pelajaran sains sama sekali kan. Tapi tiba-tiba kepikiran, mungkin dia emang lagi senang main pasir kan di rumah kan. Mungkin dia kepikiran juga kali, pasir itu sebenarnya kalau di pantai dari mana kok ada pasir. Lagi beda-beda teksturnya kan, tiap pantai kan beda-beda teksturnya, itu sebenarnya dari mana gitu. Akhirnya
Aku gimana Tan? Apa? Jawab gimana? Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang ada gitu. Mari kita tanya Mbah Google. Andalan ya, sama aku juga kadang kalau udah bingung. Ya bener. Ya sudah, tanya Mbah Google. Oh ternyata jadi menambah pengetahuan kita juga, bukan cuma anak gitu ya Mbak. Iya, dan nggak apa-apa ya bilang nggak tahu ya, tapi kita cari tahu sama-sama gitu. Jadi nggak perlu gengsi juga buat orang tua ya. Bener. Kan nggak semua hal harus kita katam kan gitu loh. Jadi sama-sama belajar lah, kita juga bisa banyak belajar banget kok dari anak-anak gitu. Iya, seru banget ya Tan ya. Jadi memang tadi yang bisa aku rangkum, pertama kita harus buat jadwal dulu ya, jadwal yang udah disepakati antara anak dengan kita. Lalu yang kedua untuk area belajar anak itu sudah disepakati. Bahkan kalau perlu tadi pakai seragam ya di jam-jam sekolah, biar masih ada feel-nya bahwa dia tuh akan sekolah gitu ya. Lalu juga tadi jangan lupa main. Nah, lewat main anak belajar. Serta kenali gaya belajar anak kita. Ada 3 gaya belajar, itu ada visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah tadi Tania pakai strategi karena anaknya cukup kinestetik ya Tan, jadi banyak gerak. Jadi dengan kartu-kartu kata-kata ya, kata-kata cara baca dalam bahasa Inggris, phonics, lalu nanti anak itu sambil lari dari pos ini ke pos ini gitu ya Tan ya? Iya, bisa sambil lari, sambil lompat, suka-suka kita sih, sambil jalan jongkok juga bisa. Jadi sebenarnya itu lagi belajar sebenarnya ya, tapi dia mungkin nggak ngeh ya kalau dia lagi belajar gitu ya. Jadi dia ngerasa seru dan excited. Nah itu jadi memang orang tua perlu kreatif nih, memikirkan cara yang paling cocok buat anaknya. Dan tiap anak beda-beda ya Tan. Jadi kita harus mengenali anak kita tuh ya kayak gimana sih gitu ya. Lebih cocoknya seperti apa gitu ya. Dan untuk anak-anak yang toddler, yang balita, dia perlu banyak permainan yang berhubungan dengan sensori. Yang basah-basah, yang kotor, yang dengan indera perasa, indera penglihatan, pendengaran. Jadi dia memang butuh banyak dirangsang inderanya. Ada lagi Tan, tips lagi untuk mensupport. Nah, untuk harapan orang tua nih Tan. Kadang kalau aku perhatikan ya, orang tua harapannya cukup besar terhadap anak ya. Jadi beberapa tugas-tugas sekolah tuh kayak ini kayaknya orang tuanya yang buatin. Maksudnya, dan akhirnya orang tuanya capek sendiri juga gitu kan, karena ingin perfect gitu ya, ingin yang bagus gitu tugasnya gitu. Betul. Justru ini Mbak, yang aku lihat kan kadang kan namanya ibu-ibu gitu, apalagi kan meme-meme di sosial media gitu ya, kita banyak tahu kayak di grup-grup WA juga ibu-ibu kan, aduh udah deh habis deh kesabaran gue gara-gara corona ini gitu kan, bener-bener udah mulai bertanduk segala macem, ada aja gitu kan. Tapi ya gitu, maksudnya dengan kita connect satu sama lain sih, kayak saling menguatkan antara ibu-ibu gitu kan. Ya walaupun memang sih kayak kedengarannya klasik banget ya, harus sabar ya, sabar. Gimana bisa sabar gitu kalau misalnya ibunya yang kelihatan ujungnya gitu kan. Sampai kapan gitu kesabaran ini diuji. Nah ternyata aku perhatiin gitu ya, dari pengalaman juga sih, ternyata kenapa kita nggak bisa sabar ketika ngajarin anak, itu karena kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak gitu. Alangkah baiknya ketika kita turunkan sedikit ekspektasi kita, kita biarkan mereka, kasih kesempatan mereka untuk mengerjakan sendiri. Kalau misalnya bisanya sampai sini ya nggak apa-apa gitu. Selama masih tercapai tujuan belajarnya kan, guru kan mengirimkan kan apa sih tujuan belajarnya dari ini. Kita kan baca dari panduan itu, kita tahu tujuan belajarnya apa. Selama masih tercapai, walaupun hasilnya nggak bagus, nggak perfect, masih tulisannya masih berantakan, it's okay, bisa dicoba lain waktu gitu kan misalnya. Berarti ini jadi PR bersama gitu, PR orang tuanya dan PR anaknya juga gitu. Jadi ketika misalnya anak udah ada garisnya tapi kok tulisnya masih terbang-terbang nih, kayak masih naik-naik terus gitu, ya turunkan ekspektasi kita. Ya udah nggak apa-apa, yang penting dia mau dulu deh untuk mengerjakan tugas gitu. Nah mungkin bisa kita besok lagi kayak, mama lebih seneng loh tulisan kamu yang ini, misalnya
ada kan saat-saatnya kan nggak setiap maksudnya nggak semua momen ada dia bagus, iya misalnya jelek terus enggak kan, misalnya ada momen anak tulisnya bagus, ih ini kok tulis ini kok kamu bagus ya, tulis misalnya tulis kata tua gitu kan gampang, TUA itu kan tulisannya bagus tuh, rapi, mama suka di yang ini gitu. Jadi jangan lupa memuji anak ketika mereka sudah melakukan yang baik juga, jadi itu juga bisa memperkuat perilaku mereka kan gitu. Jadi mereka juga oh ya aku terus ketika misalnya disuruh nulis banyak gitu ya, terus kita tanya kamu lebih suka yang mana, kamu lebih suka tulisan kamu yang mana gitu. Misalnya ini kenapa yang ini katanya bagus sih, rapi, nggak terbang tulisannya gitu. Iya, kalau mama sukanya yang ini nih, sama dong, aku juga suka yang ini. Jadi dia tahu mana yang sudah baik gitu ya, dan mana yang memang masih harus diperbaiki. Bahwa kalau misalnya mereka gagal atau salah pun ya it's okay gitu, nggak apa-apa gitu, bisa dicoba lain waktu. Nah ini terkait dengan umpan balik sih, jadi kita perlu memberikan umpan balik juga Mbak gitu ya. Feedback ya, feedback yang positif ya. Iya, feedback. Jadi feedback ke anak-anak. Nah ini juga selain pada saat proses belajar, mungkin pada saat menjelang tidur. Jadi tanya-tanya kan, apa sih pelajaran baru yang hari ini sudah kamu dapatkan, baik dari sekolah online maupun misalnya tadi dia nonton gitu, nonton apa gitu, tentang apa yang menarik gitu misalnya gitu. Jadi terus ditanyain gimana perasaannya hari ini, terus kan kayak permainan apa sih yang hari ini kamu paling suka gitu, momen apa misalnya dia bilang aku hari ini senang deh gitu, apa yang buat kamu senang hari ini, apa yang paling membuat kamu senang, misalnya aku bisa main sama mama, main, oke. Tadi kita main apa nih, mainan apa nih yang paling kamu sukai hari ini? Aku suka misalnya, aku suka main jadi polisi-polisian. Oh iya, besok kita main lagi yuk. Kita tapi gantian ya, nanti mama jadi polisinya, kamu jadi penjahatnya misalnya kayak gitu. Jadi terus ya kayak gitu-gitu, jadi obrolan. Kenapa? Kayak refleksi gitu ya, refleksi misalnya sehari udah ngapain aja, apa yang dia membuat dia suka, apa yang mungkin membuat dia nggak suka. Bener. Terus apa yang dia pikirkan, misalnya kayak ada nggak pertanyaan dari yang kamu pikirkan nih, yang di pikiran kamu ada nggak pertanyaan apa lagi, tanyain aja ke mama, nggak apa-apa sekarang sebelum kamu tidur gitu misalnya. Ya gitu sih, jadi itu pillow talk ya, jadi kayak waktu menjelang dia mau tidur kan udah ibaratnya tubuh juga udah relax kan, kita tanya-tanyain gitu, itu cukup menurut aku cukup efektif. Jadi pembelajaran juga buat kita, misalnya pada saat misalnya hari ini nih kelepasan kita ngegas gitu kan, marah-marah gitu kan, kayak mungkin bawaan lapar gitu, terus harus ngajarin, terus pekerjaan rumah juga masih banyak banget gitu. Kadang-kadang ya nggak ada salahnya juga gitu kan, kadang kita kelepasan. Nah ini kesempatan pada saat mau tidur, menjelang mau tidur, kita bilang sama anak kita misalnya, tadi mama sempat marah ya sama kamu, sempat bentak kamu, aduh mama minta maaf ya, mungkin soalnya tadi mama lagi kesel gitu. Jadi kita juga komunikasikan perasaan kita juga, apa sih yang membuat kita kesel, kamu tahu nggak, kadang anak nggak tahu loh kenapa kita marah, kita cuma taunya ini kenapa sih kok aku dimarahin, kenapa aku dibentak gitu. Kadang mereka nggak tahu gitu kenapa, apa yang membuat kita marah. Nah ini sih yang perlu dikomunikasikan juga sebenarnya ke anak, jadi supaya anak tahu kita tuh kesel, marah-marah tuh karena ada alasannya loh gitu. Misalnya karena tadi kamu, tapi harus konkret ya, kayak tadi perilaku dia apa yang menstimulus kita sehingga kita jadi marah gitu. Jadi kita misalnya bilang, tadi tuh mama marah karena kamu numpahin susu gitu. Padahal sudah mama ingatkan minum susunya hati-hati, dilihat gelasnya, jangan lihat kemana-mana dulu kalau sedang memegang gelas misalnya seperti itu. Jadi dia tahu, oh ya ternyata mama marah karena aku menumpahkan susu, padahal sudah diingatkan kayak gitu. Jadi marahnya spesifik ya ke perilaku apa gitu ya, bukan karena dia nakal. Kalau nakal kan anak juga bingung nakalnya tuh kayak gimana. Atau enggak karena aku misalnya nggak baik
baik atau nggak disayang, bukan itu ya, tapi memang spesifik ada perilaku yang salah. Iya. Itu biar bagaimanapun ini tetap sayang kamu gitu ya. Itu bagus banget sih. Iya betul, jadi anak-anak juga jadi tahu kan gitu. Nah terus selain umpan balik itu ya, yang paling penting yang tips aku yang terakhirnya adalah relaksasi. Jadi relaksasi itu ternyata maksudnya itu penting banget loh Mbak, di dua belah pihak ya, di kitanya juga, kemudian di anaknya juga. Anak itu gak cuma kita yang butuh me time, ternyata anak-anak juga butuh me time gitu. Jadi sediakan waktu itu, maksudnya sama-sama me time. Misalnya anak dikasih kegiatan-kegiatan yang memang mereka sukai gitu ya. Kemudian kitanya juga me time juga gitu, supaya tetap sama-sama tetap waras gitu. Karena kan kondisi seperti ini kan belum kita cemas karena virus-virus yang nggak jelas, kemudian kedepannya seperti apa kita juga masih nggak tahu ujungnya seperti apa gitu kan. Hal-hal ini kan yang membuat perasaan kita juga jadi meningkatkan rasa stres juga kan gitu. Jadi relaksasi itu penting banget sih gitu, buat sama-sama kita juga bisa mengajar dengan hati yang gembira juga gitu, sehingga energi positif itu juga tertular ke anak gitu. Nah, relaksasi yang dilakukan